Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Salam jumpa rekan trader semuanya. Kembali lagi bersama saya Moritz, kembali lagi bersama Amarket pada edisi dunia kripto, dimana acara ini selalu kami lakukan buat rekan trader, karena kami ingin rekan trader juga bisa mengetahui tentang bagaimana pergerakan Bitcoin selama 1 minggu ke depan. Oleh karena itu rekan trader, di acara dunia kripto kita akan membahasnya secara jelas, lengkap. Oleh karena itu rekan trader, tanpa buang waktu yang lama lagi, kita akan melihat bagaimanakah pergerakan yang terjadi di Bitcoin selama 1 minggu ke depan, bagaimana analisanya. Tapi, ada tapinya dulu rekan trader. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh lagi, kita lihat dulu apa yang terjadi pada Bitcoin selama 1 minggu yang lalu. Dalam perdagangan yang terjadi Bitcoin selama 1 minggu sudah sangat jelas, kita bisa lihat di sini bagaimana pergerakan yang sangat signifikan terjadi pada Bitcoin selama 1 minggu, dan pada prinsipnya selama 1 minggu terakhir dari tanggal, kalau rekan trader lihat 18 hingga hari ini tanggal 24, dia bergerak datar-datar saja dengan range pergerakan itu di antara 82 hingga mencapai level 89. Ini secara garis besar kalau rekan trader lihat pergerakan yang terjadi rekan trader selama hampir 1 minggu. Mulai dari tanggal 18 bagaimana penurunan yang sangat signifikan. Kita bisa lihat dia berada dan ditutup di seputaran 85.462. Di sini secara garis besar kita lihat bahwa Bitcoin pada periode hari tersebut koreksi dengan tekanan jual masih kuat dari siklus penurunan yang lebih luas. Cerita kasarnya, dia ini benar-benar mengalami penurunan dan masih terus melanjutkan penurunan dari hari sebelumnya. Akan tetapi setelah tanggal 19 ada sedikit rebound yang terjadi dan Bitcoin sempat mengalami penguatan hingga level 89.512. Dia ingin mencoba untuk mencapai level 90.000, tapi dia masih benar-benar dibatasi oleh apa yang terjadi rekan trader, sehingga dia bergerak hingga level 89.428. Dan kalau kita lihat rekan trader apa yang terjadi pada tanggal tersebut, ini pada prinsipnya sentimen teknikalnya udah mulai membaik. Harga walaupun secara garis besar bergerak sideways, tapi reboundnya itu sudah memberikan sedikit terhadap penguatan yang ada pada Bitcoin, dan ini adalah rebound dari titik terendah semenjak tanggal 18 Desember rekan trader. Dan di sini kita lihat rekan trader semuanya, setelah itu kita lihat dari tanggal 22 hingga tanggal 23, pada prinsipnya dia bergerak sangat datar rekan trader. Sampai hari kemarin pun juga bergerak sangat datar. Rekan trader bisa lihat dari 87.000 hingga dia sempat berada di 90.000. Tapi secara garis besar setelah itu dia terjadi pelemahan dan dia bergerak sangat datar selama beberapa hari. Dan di hari kemarin rekan trader bisa lihat 87.416 adalah harga yang bisa terjadi pada Bitcoin selama perdagangan yang terjadi rekan trader. Dan kalau kita lihat secara garis besar kita bisa menyimpulkan bahwa apa yang terjadi tidak bisa dilepas dari faktor regulasi dan kebijakan, di mana penundaan rancangan undang-undang kripto yang dilakukan oleh Senat Amerika Serikat, ya ini juga mendorong Bitcoin turun dari level 90.000 rekan trader. Sempat menyentuh level 9.090, kemudian dia sedikit mengalami pelemahan. Selain itu juga faktor sentimen institusional, di mana ini benar-benar terjadi rekan trader. Strategi beli dari institutional holder seperti strategi incorporation sempat berhenti dan bisa mengurangi permintaan yang terjadi pada masa tersebut. Dan sudah barang tentu adanya konteks pasar global di mana seluruh periode di bulan Desember relatif bergerak sangat datar. Hal ini diakibatkan karena pasar risk lebih luas dan sentimen investor makro yang terjadi, sehingga kita bisa lihat bahwa apa yang terjadi pada Bitcoin selama 1 minggu yang telah berlangsung ini, dia memang benar-benar sangat datar, penurunannya sangat ringan,
Walaupun secara garis besar dia gagal untuk bisa menembus level 90.000. Nah, ini kita bisa lihat benar-benar rekan trader ya. Dan kalau kita lihat, tidak bisa kita pungkiri juga bahwa banyak faktor rekan trader. Salah satu faktornya itu adalah bagaimana dana yang keluar dari ETF spot rekan trader. Inilah yang menyebabkan bagaimana kenapa Bitcoin selama 1 minggu ini dia memang benar-benar mengalami pengeluaran pelemahan yang sangat. Inti ceritanya adalah dia benar-benar bergerak sangat datar ya. Bergerak antara hingga 90 dan dia untuk mencoba menembus 90 itu tidak menjadi kenyataan. Dan kalau kita lihat rekan trader di secara garis besar data yang ada ya, kita lihat dulu di sini rekan trader. Pengeluaran yang terjadi pada Bitcoin juga sangat luar biasa. Rekan trader bisa lihat secara garis besar di sini ya. ETF spotnya selama 1 minggu mulai tanggal 18 bagaimana dana yang keluar itu sebesar 161 juta. Tanggal 19 dana yang keluar sebesar 158 juta US dollar. Tanggal 22 dana yang keluar sebesar 142 US dollar. Dan terakhir hari kemarin itu Bitcoin yang keluar itu sebesar 188,64 juta. Sehingga secara garis besar data ETF yang dikeluarkan ini bisa memberikan suatu kesimpulan bahwa hampir selama 1 minggu ini Bitcoin bergerak sangat datar. Dan ini adalah hal yang wajar menjelang akhir tahun. Pasar benar-benar bereaksi dan pasar melihat hal tersebut sehingga banyak aset-aset yang mulai keluar dari Bitcoin. Sehingga pergerakan yang sangat datar terus terjadi selama ini pada Bitcoin. Nah, rekan trader, oleh karena itu rekan trader, sesuai dengan judul kita di mana pemulihan Bitcoin yang tertunda secara garis besar, inilah yang terjadi pada pasar selama 1 minggu ini. Menjelang akhir tahun, pergerakan Bitcoin memang agak slow rekan trader. Banyak sekali dari data ETF spotnya keluar sehingga dia memberikan suatu pergerakan yang datar dan Bitcoin hanya bergerak tidak sampai ke 90.000, antara 82 sempat, walaupun kemudian dia di 84 naik sekitar sampai 89 dan dia bergerak antara 84 hingga 89 ya, pergerakan yang sangat datar. Dari sini kita bisa lihat bahwa menjelang akhir tahun kemungkinan besar Bitcoin masih tetap stagnan ya, seperti yang terjadi karena faktor-faktor yang utama, faktor-faktor besar untuk sementara ini lebih cooling down. Pasar akan menunggu dan pasar akan mulai bergeliat lagi setelah nanti masuk di tahun 2026. Oleh karena itu rekan trader, bagaimanakah Bitcoin ini bergerak selama 1 minggu ke depan di tengah pemulihan yang terus direncanakan, akan tetapi banyak faktor yang terus memberikan tekanan sehingga Bitcoin mengalami pelemahan yang signifikan. Nah, dari sini kita bisa lihat rekan trader, untuk pergerakan yang terjadi pada minggu depan menurut analisa kami, Bitcoin masih tetap ya selama 1 minggu ke depan. Analisa yang kami coba berikan buat rekan trader adalah pergerakannya masih tetap akan bergerak sangat datar. Sideways, peluang sideways masih tetap besar. Ini tidak bisa dilihat, tidak bisa dipungkiri juga bahwa likuiditas pasar ini akan benar-benar terjadi karena liburan ya. Menjelang akhir tahun, terutama bulan Desember, likuiditas pasar kripto itu menurun tajam ya karena volume trading yang tipis di kala liburan akhir tahun, sehingga dari sini kecenderungan untuk menahan volatilitas dan memperlemah tren arah yang sangat kuat. Selain itu juga kita bisa lihat bahwa Bitcoin sudah mulai menurun di bawah level 89.000 karena kondisi pasar yang kurang liquid ya, sehingga dari sini prediksi yang coba kami jelaskan buat rekan trader bahwa kemungkinan besar Bitcoin ini akan terus bergerak sideways ya, rentang
85, 84, 85 hingga 90. US 90.000 ya rekan trader ya. Dan kalau kita lihat juga tidak bisa kita lepas bahwa katalis makro, misalnya data dari data inflasi Amerika juga, di mana data tersebut menunjukkan inflasi yang melambat bisa meningkatkan ekspektasi penurunan suku bunga, dan dari sini setidaknya bisa menjadi sesuatu yang positif terhadap pergerakan yang terjadi pada Bitcoin. Jadi intinya secara fundamental dari data CPI, data inflasi setidaknya bisa memberikan sedikit kekuatan ya untuk bergerak lebih tinggi lagi, tapi range-nya itu sangat kecil, sangat datar lah sampai 90. Selain itu juga ekspektasi dovish dari The Fed juga akan memberikan kekuatan terhadap sedikit penguatan yang terjadi pada Bitcoin selama 1 minggu ke depan. Nah, dari sini secara garis besar intinya adalah sampai minggu depan Bitcoin itu masih tetap dipertahankan ya, harga relatif tenang. Range-nya ini masih tetap dia bergerak seperti kelanjutan minggu yang lalu, dan ini juga disebabkan karena volume pasar sangat tipis, sehingga dalam pergerakan minggu depan Bitcoin ya masih akan bergerak, kemungkinan besar masih datar-datar saja ya. Oleh karena itu rekan trader, dari analisa yang coba kami bawakan, bahwa analisa kami tetap menyatakan bahwa Bitcoin ini masih tetap bergerak, walaupun peluang naik masih tetap ada, tapi kemungkinan besar dia lebih banyak yang lebih datar. Sehingga analisa yang coba kami tawarkan buat rekan trader bahwa Bitcoin masih punya peluang untuk bisa naik hingga level 93, itu paling tinggi kali. Tapi dia harus bisa melewati level 90 dulu rekan trader ya, 91.439 lah, hingga tanggal 31 Desember nanti. Yang menjadi pertanyaan, apakah peluang untuk melemah masih tetap ada? Ya masih tetap ada rekan trader. Dalam analisa yang coba kami tawarkan buat rekan trader, malahan kami bisa bilang bahwa Bitcoin ini peluang besar untuk melemah itu sangat besar. Dan menurut kami dia juga masih bisa melemah hingga level paling terendah itu di seputaran 80.455. Tapi untuk bisa mencapai hal tersebut, dia harus bisa melewati level 84.000 dulu. Jadi intinya dia masih tetap bergerak datar, peluang naik masih tetap ada hingga level 93, tapi dia harus bisa menembus level 91, tapi peluang untuk turun masih tetap besar. Dan pelemahan yang terjadi itu bisa sampai menembus level 80, tapi harus melewati level 84.000 dulu rekan trader. Nah, ini adalah proyeksi rekan trader. Nah ini dia. Sorry, saya balik sekali lagi. Ini adalah proyeksi yang terjadi pada Bitcoin ya, dari level 84.000 hingga level terendah 80.000, tapi peluang untuk naik juga sangat besar. Masih tetap bisa peluang untuk naik hingga level 93.000, tapi untuk bisa sampai hal tersebut dia harus bisa melewati level 91.000 dulu rekan trader. Nah, secara garis besar selama 1 minggu hingga tanggal 31 Desember Bitcoin masih terus bergerak dengan potensi pergerakan yang sangat datar, sangat besar. Nah, oke rekan trader semuanya, demikianlah dunia kripto kita minggu ini hingga akhir tahun nanti sampai tanggal 31. Kami berharap apa yang kami bawakan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di analisa kripto berikutnya. Salam profit Indonesia.